Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Alfi. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Hebat, semuanya sudah hebat dalam berdoa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Dan untuk subtemanya yaitu subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajarannya yaitu pembelajaran 2. Pembelajaran kali ini yaitu seputar teks informasi mengenai teknologi produksi pangan, khususnya produksi ikan bandeng. Kemudian kita juga akan mempelajari alat-alat gerak dasar mengembang. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan cerita. Kalian simak ya. Hari ini Ibu membawa 3 boneka wayang kertas. Di sini ada Siti, Dayu, dan Lani. Nah, sebelum Ibu bercerita, coba anak-anak duduknya sudah rapi? Sekarang dengarkan cerita Ibu dengan seksama ya. Nah, Siti, Dayu, dan Lani sedang asik membaca buku mengenai pengolahan ikan bandeng. Mereka bertiga sangat tertarik dengan pengolahan ikan bandeng. Keesokan harinya, Siti, Dayu, dan Lani pergi ke rumah Pak Sarip untuk melihat pengolahan ikan bandeng. Pak Sarip memiliki kolam ikan. Selain itu, Pak Sarip juga membuat ikan menjadi lebih awet. Pak Sarip mengolah ikan bandeng presto. Nah, mereka bertiga akhirnya mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses pengolahan ikan bandeng. Kita tanya Siti, Dayu, dan Lani ya. Pertama-tama yang akan menyampaikan informasinya yaitu Siti. Kata Siti, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto yang menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Nah, hal itu membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, tapi durinya juga ikut melunak. Nah, informasi kedua ini akan disampaikan oleh Lani. Kata Lani, ikan bandeng presto ini dibumbui dengan garam, bawang putih, dan juga kunyit. Setelah dibumbui, ikan bandeng tersebut dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Setelah dibungkus dan dibumbui, ikan bandeng tersebut dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci dengan rapat. Setelah itu, ikan bandeng akan matang dengan sempurna. Informasi ketiga akan disampaikan oleh Dayu. Kata Dayu, setelah matang, ikan tersebut dapat dikemas. Cara pengemasan ikan tersebut dapat mempengaruhi daya tahan ikan tersebut. Nah, jika ikan bandeng tersebut dikemas di plastik yang biasa, dapat tahan selama 5 hari. Namun, jika ikan bandeng tersebut dikemas dengan plastik tahan udara, dapat bertahan selama 3 bulan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Siti, Dayu, dan Lani mengenai proses pengolahan ikan bandeng presto. Bagaimana ceritanya tadi? Menyenangkan bukan? Ya, sekarang Siti, Dayu, dan Lani akan pamit. Dadah! Nah, anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Siti, Dayu, dan Lani, informasi penting apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ya, benar sekali ya. Informasi yang ada dalam cerita tersebut seputar ikan bandeng presto. Kemudian, bumbu-bumbu apa saja yang digunakan untuk membuat ikan bandeng presto? Ya, hebat. Yang digunakan untuk membumbui ikan bandeng presto yaitu ada bawang putih, garam, dan juga ada kunyit. Selain itu, berapa lama daya tahan ikan jika dikemas menggunakan plastik? Ya, benar ya. Jika ikan dikemas menggunakan plastik biasa, yaitu daya tahan tubuhnya selama 5 hari. Kemudian, jika ikan dibungkus dengan plastik yang tahan udara, akan bertahan selama 3 bulan. Nah,
sekarang kalian sudah memahami baik mengenai cerita yang telah disampaikan Siti, Dayu, dan Lani. Coba sekarang kalian ceritakan kembali mengenai cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Siti, Dayu, dan Lani. Hebat, kalian sudah dapat menceritakan yang telah disampaikan Siti, Dayu, dan Lani dengan sangat baik. Pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai alat-alat gerak dasar mengambang. Kalian pasti sudah sering melakukan berenang, bukan? Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, kita amati dulu ya gambar sebagai berikut. Dalam gambar tersebut, terdapat alat-alat gerak dasar mengambang. Terdapat berapa alat? Ya, benar, ada 4 alat, yaitu ada ban lengan, rompi renang, papan seluncur, dan juga ada ban renang. Nah, alat-alat yang sudah disebutkan tadi merupakan alat-alat yang diperuntukkan untuk menjaga keselamatan ketika kita berenang. Saat berenang, menggunakan alat-alat tersebut diperuntukkan juga untuk orang-orang yang belum bisa berenang ataupun orang-orang yang sedang belajar berenang. Anak-anak semua, coba sekarang kita amati lagi ya gambar yang merupakan bukan gambar alat-alat gerak dasar mengambang. Sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, apa saja alat-alat yang bukan alat gerak dasar mengambang? Ya, hebat! Terdapat 2 alat yang bukan merupakan alat-alat gerak dasar mengambang. Yang pertama yaitu ada ban mobil, yang kedua ada karpet. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Pembelajaran manakah yang dirasa lebih sulit? Sebelum itu, kita kerjakan soal evaluasi terlebih dahulu ya. Soal pertama. Soal kedua. Soal ketiga. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!